Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Film ini berkisah tentang seorang kameramen sebuah berita televisi yang secara tidak sengaja menjadi saksi kejahatan seorang perdana menteri ketika ia sedang meliput sebuah kejahatan. Dan kemudian karena kritik keras yang disampaikannya kepada perdana menteri tersebut, secara mengejutkan ia ditantang untuk menduduki kursi perdana menteri selama 24 jam. Siva Jirau adalah seorang kameramen di salah satu stasiun TV bernama KTV. Ini adalah ayahnya seorang karikatur yang sangat ingin agar Siva menjadi seorang politikus. Namun Siva sendiri tidak menyukai dunia politik karena menurutnya politik itu adalah sampah. Singkat cerita, Siva, Topi, dan Urmila ditugaskan untuk meliput kegiatan Perdana Menteri bernama Balran Chauhan. Balran Chauhan adalah seorang Perdana Menteri yang menjabat pada saat itu, dan di bawah kepemimpinannya birokrasi tidak berjalan dengan baik, dan korupsi terjadi di semua sektor pemerintahan termasuk Balran Chauhan beserta para menterinya. Dan ini adalah sekretaris Perdana Menteri bernama Bansal. Dia terpaksa mengikuti keinginan Perdana Menteri walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Di sini kita mulai diperlihatkan sifat asli dari Perdana Menteri Chauhan ini, di mana ketika ada seorang masyarakat yang menyerobot bersalaman dengan dirinya, tanpa sengaja ia malah melukai tangan Perdana Menteri tersebut. Kemudian beberapa orang pengawal mencoba menahannya. Namun setelah menaiki mobil, Chauhan memperbolehkan orang tadi untuk mendatanginya, dan kemudian membukakan jendela mobil dan malah mematahkan tangan orang tersebut. Balran pun sampai di desa lainnya, dan Siva bersama teman-temannya terus mengikuti dan merekam kegiatan itu. Di depan masyarakat, Chauhan menanyakan kepada kontraktor kapan lampu dan penerangan jalan akan dipasang. Kontraktor mengatakan bahwa lampu jalan telah dipasang sejak setahun yang lalu. Namun, tiba-tiba seorang wanita membantahnya karena semua ini baru dipasang kemarin dan belum dialiri listrik. Wanita tersebut bernama Manjari. Singkat cerita, Chauhan memerintahkan kontraktor tersebut untuk segera mengaliri desa itu dengan listrik. Namun di belakang, Chauhan mengatakan kepada menterinya untuk memutusnya kembali 2 hari ke depan, karena listrik tersebut akan digunakan oleh si kontraktor untuk mensuplai perusahaannya. Karena si kontraktor adalah salah satu penyumbang dana terbesar saat kampanye Chauhan dalam pemilihan lalu. Scene berpindah terlihat rombongan mahasiswa sedang menunggu angkutan umum dan berlari mengejarnya. Karena bis yang mereka tunggu tidak mau berhenti, akhirnya di lampu merah mereka berhasil menaiki bus tersebut. Dan terjadi keributan antara seorang mahasiswa dan seorang pengemudi sampai akhirnya si pengemudi mendorong mahasiswa tersebut hingga terjatuh dan mengakibatkan luka di kepala mahasiswa tersebut. Karena kejadian tersebut, mahasiswa yang ada di sana mengamuk dan ingin menghabisi si pengemudi bus. Tapi dia segera lari dan meminta pertolongan kepada pengemudi bis lainnya yang melintas sehingga kekacauan pun terjadi. Dan secara kebetulan Siva yang ada di sana bersama sahabatnya Topi langsung mengabadikan momen tersebut. Keributan semakin meluas, massa yang berkumpul semakin ramai dan mengakibatkan macet yang amat panjang. Dan komisaris polisi yang sudah ada di sana pun tak mampu meredam keributan. Hingga akhirnya komisaris polisi tersebut mencoba menghubungi Perdana Menteri Chauhan untuk meminta izin agar dapat melakukan tindakan dan penahanan terhadap pihak yang bertikai. Namun ajaibnya, Chauhan bukannya memberikan izin, ia malah memerintahkan pihak kepolisian untuk berdiam diri. Karena ia tak mau salah satu dari pihak yang bertikai dirugikan. Di mana angkutan umum tersebut adalah milik partainya sementara mahasiswa adalah bagian dari pendukungnya. Yang mana bila salah satu dirugikan, maka di saat pemilihan nanti akan berdampak terhadap suaranya di pemilu. Siva berhasil mengabadikan setiap momen-momen penting di kejadian tersebut. Bansal pun mencoba untuk memberikan masukan kepada Chauhan, namun ia tak mau mendengarkannya, dan berkata biarkan mereka saling menyerang dan menjarah. Setelah lelah mereka akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian Siva yang melihat salah seorang mahasiswa terkapar, ia berusaha memberikan pertolongan dengan menggendongnya menuju rumah sakit terdekat. Hingga akhirnya pemuda tersebut dapat diselamatkan. Ternyata tindakan heroik yang dilakukan Siva tersebut diabadikan oleh sahabatnya Topi. Sehingga tindakannya tersebut menjadi berita dan tersiar ke seluruh penjuru negeri yang membuatnya mendapatkan penghargaan dari Menteri Chauhan. Manjari yang melihat berita tersebut pun mulai jatuh hati pada Siva.
Dan berkat kejadian ini pun akhirnya Siva yang tadinya seorang kameramen kemudian diangkat menjadi wartawan senior di tempat ia bekerja. Di sisi lain, Siva yang sempat merekam Manjari, ia pun selalu teringat padanya. Kemudian Siva kembali menemui Manjari dan perlahan hubungan mereka semakin dekat. Hingga akhirnya ia memutuskan ingin melamar Manjari. Namun hal itu ditolak oleh orang tua Manjari karena ia hanya ingin menikahkan putrinya dengan seorang PNS. समझे? जाओ पहले ऐसी नौकरी ढूंढ कर आओ, फिर बात करेंगे. Di kantor, Siva yang dipanggil oleh pimpinan redaksi memberitahukan padanya bahwa saat ini ia telah dibuatkan sebuah acara eksklusif yang tayang secara live. Dan untuk siaran perdana, tamu yang akan diwawancarai adalah Perdana Menteri Chauhan. Mendengar hal ini, Siva sangat terkejut karena ia belum pernah melakukan wawancara sebelumnya. Apalagi yang akan ia wawancarai saat ini adalah seorang Perdana Menteri, sehingga hal itu cukup membuat Siva merasa gugup. Namun pimpinan redaksi berhasil untuk meyakinkannya. Hingga saat yang dinanti tiba, Siva masih terlihat gugup dan terlihat terus belajar berbicara di depan cermin. Akhirnya Perdana Menteri Chauhan pun tiba dan siaran langsung pun dimulai. Siva pun membuka acara dengan penuh percaya diri. Kemudian Siva langsung mempertanyakan pertanyaan pertama yang mempertanyakan perihal janji-janji kampanye yang akan membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya. Namun hanya berakhir dengan kekecewaan. Chauhan pun menjawab bahwa saat ini setiap keluarga memiliki TV di rumahnya. Dan setiap desa memiliki parabola, bilik telepon, serta internet. Bahkan setiap orang memiliki kendaraan dan menggunakan sepatu yang bagus. Bahkan makan makanan enak di McD dan banyak lagi hal lainnya. Lalu Siva membantah hal tersebut. Ia mengatakan petani tidak mendapatkan makan 2 kali sehari. Apalagi makan-makan enak seperti McD. Tak ada buruh yang menggunakan kendaraan, mereka bekerja di bawah terik matahari. Yang kaya semakin kaya dan miskin semakin sengsara. Bahkan banyak di antara mereka harus mengemis di pinggir jalan. Chauhan pun mengatakan sejak kepemimpinannya pendapatan negara naik menjadi 64%. Kemudian Siva pun mengatakan 2 nama daerah yang pendapatannya juga naik sampai 90%. Lalu seiring dengan hal tersebut, Siva juga mengatakan kejahatan pun turut meningkat. Segala hal yang dijelaskan Chauhan kemudian diperjelas kembali oleh Siva. Sepertinya Siva tahu betul dengan semua data konkret yang ada. Lalu Siva mengatakan dari semua hal tersebut bahwa pendapatan orang di desa masih sangat sedikit yaitu hanya 3 rupiah per hari. Chauhan pun membantah keras hal tersebut dengan mengatakan sebelum berkata sebaiknya Siva memberikan bukti terlebih dahulu. Secara mengejutkan, Siva mengeluarkan beberapa laporan valid yang telah ia kumpulkan dan pelajari. Lalu ia juga mengatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan Bank Dunia pada pemerintahan Chauhan tidak sampai pada masyarakat, namun semuanya habis dimakan para menterinya, yang menyebabkan Bank Dunia menolak pinjaman kembali dari negaranya. Lalu Chauhan berdalih dengan mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini Bank Dunia memang sedang mengembargo negara bagian. Siva pun mempertanyakan kondisi seperti apa. Kemudian Chauhan pun mengatakan ia tak perlu menjelaskannya pada Siva. Ia akan hanya menjelaskan pada masyarakat. Lalu Siva mengatakan silahkan katakan saja di sini, karena masyarakat sedang menonton Anda sekarang. Tapi Chauhan malah mengatakan hal ini sangat rumit untuk dijelaskan. Pertanyaan berlanjut, Siva menanyakan latar belakang pekerjaan Chauhan sebelum ia menjadi seorang Perdana Menteri. Chauhan pun menjawab sebelumnya ia hanyalah seorang petani. Lalu Siva bertanya berapa besaran gaji yang Chauhan terima setiap bulannya. Chauhan pun menjawab ia menerima 18.000 rupiah setiap bulannya. Di sini Siva secara kritis menyatakan bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri yang hanya memiliki penghasilan sebesar itu mampu memiliki properti seharga 5 miliar rupiah. Chauhan yang sangat kaget mendengarnya, ia berkata jika ingin tahu dari mana berasal silahkan ajukan kasusnya ke pengadilan. Tak sampai di situ, kemudian Siva menampilkan sebuah rekaman di mana ketika terjadi kerusuhan beberapa saat yang lalu. Seorang supir bus mengatakan ia tak akan tersentuh karena ia merupakan pekerja dari sebuah angkutan yang dimiliki partai yang sedang berkuasa. Lalu diperlihatkan juga rekaman ketika Chauhan mengatakan pada komisaris polisi untuk tidak melakukan tindakan apapun, yang mengakibatkan properti miliaran rupiah habis terbakar, dan beberapa orang harus terluka dan bahkan terbunuh dikarenakan perintahnya. Chauhan yang emosi mengatakan bahwa itu semua adalah tuduhan tak beralasan demi menaikkan rating televisi ini. Chauhan seketika kehausan, sesaat terlihat panik dan tak dapat berkata-kata.
Lalu ia pun memerintahkan untuk segera mematikan kamera. Kemudian salah satu menterinya mulai bertindak anarkis dan menyuruh semua kru untuk berhenti menyiarkan. Tanpa ia sadari, semua yang ia lakukan dilihat secara langsung oleh semua masyarakat yang menonton pada saat itu. Kemudian Bansal mengatakan padanya kalau ini adalah siaran langsung. Semua orang sedang melihat apa yang terjadi. Seketika itu juga akhirnya menteri tersebut menurunkan emosinya dan kemudian mengajak Chauhan untuk pergi dari sana. Ketika hendak meninggalkan ruang siaran, ia pun dicegah oleh Siva yang meminta Chauhan untuk dapat menjelaskan semuanya pada masyarakat sebelum ia pergi. Lalu Chauhan pun membuat alibi bahwa suara orang dalam rekaman tersebut bukanlah dirinya, namun hanya seseorang yang mengaku menjadi dia dan bahkan menuduh Siva sebagai pihak oposisi yang sengaja hendak menyerangnya. ये तुमने अगर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता. Dengan sangat kesal, Chauhan kemudian menantang Siva untuk menjadi Perdana Menteri selama 1 hari, agar dia tahu bagaimana sulitnya birokrasi dalam sebuah pemerintahan. सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो. प्रोग्राम में बोलो क्या बोलते हो. Mendengar hal tersebut, Siva yang tampak tenang sontak terkejut dan gugup, dan mengambil sebuah tisu untuk mengusap keringat di dahinya. Akan tetapi, karena tekanan yang diberikan Chauhan, akhirnya Siva pun menyanggupinya. Ia pun bersedia menjadi Perdana Menteri selama 1 hari. ये फंस गया सीएम. Seketika itu menjadi kejadian yang luar biasa, dan semua masyarakat yang menonton ikut tegang dan bersorak mendengarnya. Chauhan yang kesal kemudian segera meninggalkan ruang siaran, yang kemudian diikuti oleh Bansal. Tibalah keesokan hari, Chauhan menyerahkan surat pengunduran dirinya sekaligus sebuah surat yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota parlemen, yang mana surat ini menyatakan bahwa Siva akan menjadi Perdana Menteri yang sah selama 1 hari. Tak membuang waktu, Siva langsung meminta sekretaris Bansal agar segera mengumpulkan kepala bagian administrasi saat ini juga. Tanpa perkenalan, Siva langsung mengutarakan 3 poin pokok yang membuat negara ini miskin. Karena tidak menjalankan tugas dengan jujur, karena tidak membiarkan yang lain bekerja dengan jujur, karena menyalahgunakan kekuasaan. पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते. Kemudian, Siva menginstruksikan semua kepala bagian untuk mengumpulkan semua aduan masyarakat selama ini terkait kinerja para pejabat yang tidak becus. Semua nama-nama itu harus terkumpul di mejanya dalam waktu 1 jam. Lalu Bansal menyela dan bertanya untuk apa nama-nama tersebut. Dan Siva menjawab akan memecat mereka semua. Kemudian, Siva langsung menuju ke perumahan kumuh. Ia tak ingin lagi melihat ada perumahan kumuh di negaranya, karena seharusnya setiap masyarakat dapat dibantu oleh pemerintah agar memiliki perumahan yang layak. Di sana, dia memecat seorang developer yang kedapatan telah menggelapkan perumahan. Yang semestinya perumahan tersebut diberikan pada masyarakat, malah dibagi-bagikan pada para pegawai kepemerintahan, sehingga dari sejumlah 1.600 unit yang sampai ke masyarakat hanya 20 rumah saja. Tak sampai di situ, ternyata 20 rumah yang telah diberikan pada masyarakat tersebut oleh si penerima rumah itu disewakan kembali pada orang lain, karena dirinya tidak memiliki pekerjaan. Hal ini membuat Siva geram, kemudian ia langsung menuju ke perumahan tersebut untuk mengusir si penyewa. इस मकान का मालिक कौन है? मालिक तो अड्डे सामने खड़ा है जी. आपका नाम? Kemudian Siva melakukan inspeksi ke pasar tradisional, dan di sana dia menemukan kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang pedagang. Tanpa berpikir panjang, ia mencabut izin dagang orang tersebut. Get lost. Melalui media, Siva juga memberikan nomor pengaduan masyarakat yang dibuka selama 1 jam, dan langsung ditangani oleh dirinya sendiri. Penelpon pertama mengeluhkan lambatnya penanganan seorang dokter di sebuah rumah sakit, yang mengakibatkan kondisi anaknya semakin memburuk. Siva kemudian meminta disambungkan dengan salah seorang pegawai, lalu kemudian mengirimkan fax pemecatan dokter tersebut, dan meminta sekretaris Bansal mencari seorang dokter pengganti untuk menangani anak tersebut. Seorang penelpon lain mengeluhkan pihak kepolisian di tempat tinggalnya, yang tak menanggapi laporan mereka sejak sebulan yang lalu perihal kehilangan sepeda motor yang mereka alami. Seketika, lalu Siva menghubungi kantor polisi tersebut, dan setelah memastikan duduk perkara dan sikap si polisi, lalu polisi tersebut pun dipecat. आप कौन बोल रहे हैं सर? सीएम.
Penelpon berikutnya mengeluhkan sekumpulan preman yang selalu mengganggu wanita di kampus. Namun pihak kepolisian hanya mendiamkannya saja. Menganggap ini merupakan masalah serius, Siva kemudian mendatangi kampus tersebut. Sesampainya di sana, ada seorang wanita yang telah terluka akibat kerusuhan yang dilakukan beberapa preman tersebut. Ternyata hal ini dikarenakan pihak kepolisian tak berani menyentuh kepala preman itu dikarenakan kekejaman dan relasi yang kuat yang dimilikinya di pemerintahan. Selain itu, ia juga tak mendapatkan izin dari komisaris polisi yang juga ada di sana. Lalu keduanya pun dipecat. Siva pun langsung menuju ke kediaman si preman yang bernama Rangga. Lalu setelah melewati pertarungan, ia pun berhasil ditangkap kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah semua itu, Siva kembali ke gedung kepresidenan dan mendapati semua berkas yang tadi ia minta pada kepala lembaga kepemerintahan telah bertumpuk di mejanya. Kemudian memerintahkan Bansal untuk memecat sebanyak 45.500 orang yang namanya terdapat di sana. Dan sebelum masa tugasnya berakhir, Siva pun menuju ke kediaman mantan Perdana Menteri Chauhan. Di sana dia mengamankan 12 menteri atas tindak pidana korupsi. Tak sampai di situ, Siva akhirnya memerintahkan polisi untuk menangkap akar dari semua permasalahan di pemerintahan. Akhirnya Chauhan pun ditangkap dan digelandang ke kantor polisi. Dan tugas Siva sebagai Perdana Menteri sehari pun berakhir. Dengan penyelesaian cukup banyak permasalahan negeri selama ini yang tak kunjung dapat diselesaikan oleh Perdana Menteri Chauhan. Tapi sayang, karena masa jabatannya hanya 1 hari, itu membuat Perdana Menteri Chauhan kembali ke posisinya. Kemudian dalam perjalanan pulang, Siva dihadang beberapa orang preman, dan terjadi pertarungan yang berakhir dengan hampir tewasnya sang Perdana Menteri satu ini. Beruntung dia selamat dan berhasil meloloskan diri. Ternyata seorang penjaga warung mengenalnya, dan dia terlihat sangat senang sekali karena Siva ada di hadapannya. Lalu dia pun memanggil semua orang. Karena Siva terlihat berkubang lumpur, salah seorang masyarakat langsung membersihkannya dengan air susu. Keesokan harinya, Siva yang hendak bertemu dengan kekasihnya yang bernama Manjari, dia pun berjumpa dengan sekumpulan petani. Mereka kemudian sangat senang sekali dapat bertemu dengan Siva. Dan mereka memberikan sedikit hasil tani mereka sebagai ungkapan terima kasih. Karena berkat Siva, para petani saat ini tak lagi harus berurusan dengan para tengkulak yang selalu memotong harga. Mereka sekarang dapat langsung menjual hasil taninya pada pemerintah dengan keuntungan yang lebih besar. Manjari yang terlihat bersedih karena sebagai masyarakat ia juga ingin memberikan sesuatu pada Siva sebagai rasa terima kasih. Namun ia tak memiliki apa-apa. Dengan bijak, Siva menenangkan dan memberikan pengertian pada kekasihnya tersebut bahwasanya memiliki cinta dan kepercayaan darinya itu sudah lebih baik daripada apapun. Scene berpindah di kantor PTV tempat Siva bekerja sedang dihancurkan oleh beberapa orang suruhan Perdana Menteri Chauhan yang tak terima telah dipermalukan oleh Siva. Semua tempat itu hancur berantakan dan mereka memukuli Siva hingga tak sadarkan diri. Di rumahnya terlihat ayah dan ibu Siva sedang mengeluhkan air dan saluran telepon mereka yang tak bisa digunakan karena mendadak mati. Sedangkan di rumah tetangga air mengalir seperti biasanya. Tak lama kemudian tibalah seorang petugas dari Pemda membawa surat perintah untuk membongkar rumah mereka, dikarenakan bangunannya telah menyalahi aturan. Sepertinya ini adalah akal-akalan saja dari Perdana Menteri Chauhan yang telah berkuasa kembali. Ini merupakan salah satu gambaran realita yang terjadi di banyak negara di mana seorang yang berkuasa dapat melakukan apapun yang ia mau, sehingga mereka juga kebal terhadap hukum. Dan lagi-lagi pepatah hukum mengatakan, tajam ke bawah dan tumpul ke atas diperlihatkan di scene ini. Siva yang kembali ke rumah setelah dirawat mendapati ibu dan ayahnya dengan kondisi rumah yang telah hancur berantakan. Siva kemudian meminta ayahnya untuk membawa ibunya ke dalam agar dapat menenangkan diri. Sementara itu, Siva berencana untuk melaporkan perbuatan Perdana Menteri Chauhan ke polisi.
dan ingin menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan. Tapi niatnya tersebut dicegah oleh sekretaris Bansal yang terlihat di sana. Bansal mengatakan apa yang akan dilakukan Siva hanya akan berakhir menjadi tumpukan aduan yang berdebu dan tak akan pernah ditindaklanjuti. Jalan terbaik untuk mengakhiri semua kekacauan ini ialah Siva kembali mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada pemilu yang akan datang. Tapi Siva menolak karena dari dulu ia sama sekali tak pernah tertarik dengan dunia politik. Mendengar jawaban dari Siva, kemudian Bansal pergi meninggalkannya. चल चल Keesokan pagi, Bansal sudah berada di rumah Siva bersama puluhan wartawan dan ribuan masyarakat. Mereka ingin mendukung Siva untuk mau mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dalam pemilu yang akan datang. Ternyata Bansal belum berputus asa untuk meyakinkan Siva agar mau mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dan mewujudkan harapan seluruh masyarakat di negara itu. Di sana juga banyak pemimpin partai yang juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak Siva bergabung di koalisi mereka. Tapi dengan keteguhan hati, Siva menolak semua tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mengikuti seleksi penerimaan calon. Dengan rasa kecewa dan amarah, Bansal lalu membawa Siva untuk ikut dengannya agar ia dapat melihat betapa banyak harapan di luar sana yang ingin menanti kehadirannya. आओ मेरे साथ आओ देखो इस Kehadiran seorang pemimpin yang telah lama dinanti. Kehadiran seorang pemimpin yang akan merubah nasib mereka. Telah lama mereka kehilangan kepercayaan hingga sosok Siva muncul memberi mereka harapan. Tanpa diminta, mereka hadir di sini untuk menunggu seorang Perdana Menteri baru yang akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. हो गया है आप उसे उठाकर चला दीजिए Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Siva mantap untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dan disambut sukacita oleh seluruh masyarakat di sana. Kemudian ia mendirikan sebuah partai untuk memuluskan langkahnya ke tampuk kepemimpinan negara, dan akhirnya ia berhasil mendapatkan suara terbanyak. Chauhan pun tak terima atas kekalahan dirinya. Ia pun melakukan bermacam cara untuk menggoyahkan kepemimpinan Siva, mulai dari menebar teror hingga melakukan upaya pengeboman di berbagai daerah yang akhirnya dapat digagalkan. क्या मैंने सुखी भी नहीं यार माँ Hingga akhirnya Siva pun kehilangan kedua orang tuanya akibat bom yang dipasang dalam rumah mereka. Pada akhirnya, Siva memanggil sang mantan Perdana Menteri Chauhan ke istana kepresidenan dan membuat sedikit drama yang akhirnya membuat Chauhan harus dilumpuhkan oleh petugas kepolisian di sana. 31 साल का हो गया है मेरे लिए मुझे बेवकूफ बनाया कमीने Dan film pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.